Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Reza. Masih pada topik yang sama, melanjuti video sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dan formulir 1771 lampiran pertama. Seperti apa? Ayo kita cek pembahasannya. Nah, rekonsiliasi fiskal, kalian membutuhkan data keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi. Sebenarnya apa sih koreksi fiskal itu? Jadi sebenarnya koreksi fiskal itu dapat diartikan, atau contoh sebelumnya ya, laporan akuntansi umumnya itu dibuat berdasarkan peraturan standar akuntansi keuangan yang sebelumnya tentu belum sama dengan peraturan perpajakan. Jadi, kesimpulannya rekonsiliasi fiskal itu dapat didefinisikan untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan yang disusun dengan sistem keuangan akuntansi yang disusun dengan sistem peraturan perpajakan. Dalam format sederhananya, rekonsiliasi fiskal dalam Excel terdiri dari deskripsi, referensi, laba komersial, koreksi positif, negatif, laba fiskal, dan keterangan. Nah, keterangan ini menunjukkan alasan kenapa laba komersial harus dikoreksi menjadi laba fiskal. Nah, dari koreksi fiskal itu terdiri menjadi dua jenis. Ada beda tetap dan beda waktu. Tentunya kalau beda tetap ya ditentukan dari laporan, dari sistemnya, apakah dia menggunakan laporan yang disusun dengan sistem akuntansi atau perpajakan. Sedangkan waktu dia diatur atau dibedakan dari waktu transaksinya, karena perbedaan akuntansi dengan pajak itu ada salah satunya dari waktu. Oke. Nah, di sini ada konsep dasar, yaitu koreksi positif dan negatif. Sebenarnya apa bedanya? Kalau koreksi negatif itu menyebabkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal itu turun. Sedangkan koreksi positif menyebabkan laba fiskal naik. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu pada laba rugi itu dibagi menjadi dua, penghasilan dan beban. Pada saat penghasilan itu naik, maka harus dikoreksi positif. Dan apabila penghasilan itu turun, maka harus dikoreksi negatif. Sebaliknya di beban. Apabila beban itu naik, maka harus dikoreksi negatif, dan apabila beban itu turun, maka harus dikoreksi positif. Seperti itu singkatnya konsep dasar dari rekonsiliasi fiskal. Kita langsung saja menuju ke contoh soal pada data keuangan yang dimiliki oleh PT MNF Pesona Indonesia. Langsung ke data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas. Yang pertama, sebelumnya yang saya tandai itu yang tidak boleh dibebankan. Yang pertama, perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dalam sistem akuntansi itu diperbolehkan menggunakan mekanisme pencadangan. Tetapi untuk sistem atau peraturan mengenai perpajakan itu tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme pencadangan. Tapi yang diperbolehkan adalah mekanisme realisasi. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, jadi yang boleh dibebankan adalah 180 juta.
Karena laba fiskalnya ini naik pada penghasilan di peredaran bruto, maka dia harus dikoreksi positif. Jadi 120 juta. Ya. Jadi laba fiskal yang diperbolehkan adalah 180 juta. Lanjut ke nomor 2. Untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan. Nah, di sini masih menggunakan metode pencadangan, yaitu tidak diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Namun yang terrealisasi, yang terrealisasi pada tahun 2018 adalah 230 juta sekian. Jadi yang boleh adalah 230 juta. Karena penghasilan turun, maka kita koreksi di posisi negatif. Oke. Ya. Kurang. Oke, untuk rumusnya pada peredaran bruto ini laba komersial ditambah positif dikurang negatif. Ini semua udah ada rumusnya. Nah, lanjut ke nomor 3. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan. Nah, metode Comwheel ini metode yang biasa dipakai di akuntansi. Nah, metode Comwheel ini yaitu membandingkan mana yang lebih rendah antara harga pasar dengan harga perolehan. Nah, di sini dilihat harga pasarnya itu lebih rendah dari harga perolehan, maka di laba komersialnya pun dipakai yang paling rendah. Karena pajak itu menurut peraturan realisasi harga yang dia peroleh pada saat itu, maka yang digunakan adalah harga perolehannya. Oke. Jadi kita koreksi negatif. -891 kurang 17,750. Oke. Nah, lanjut langsung ke persediaan air dulu. Dia harga perolehannya 39 miliar. Jadi dia naik, maka kita koreksi positif. Oke. Jadi 9. Sudah, lanjut ke nomor 4. Dalam biaya pembelian sebagai besar barang dagang diimpor dari luar negeri. Nah, ini boleh kan, jadi dilewatkan saja. Lanjut ke nomor 5. Dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung. Oke, PPh pasal 21 itu yang boleh menjadi beban yang dibayarkan oleh perusahaan apabila perusahaan itu menunjang, bukan ditanggung. Jadi ini tidak boleh ya. Oke, lanjut. Lembur itu diperbolehkan, tunjangan makan siang pun itu dibolehkan. Bonus yang dicadangkan, lagi-lagi tidak boleh ada pencadangan. Oke. Jadi pada posisi biaya gaji
kita koreksi. Ya, untuk rumus harga pokok penjualan pada laba fiskalnya ini yaitu laba komersial dikurang positif ditambah negatif. Oke. Lanjut ke biaya usaha lainnya. Nah, ini sama. Tadi kita koreksi positif. Berarti 29 ditambah 120. Oke. Lanjut ke nomor 6. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket, uang saku untuk perjalanan keluarga penghuni kelompok. Nah, ini itu sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi untuk kepentingan pribadi. Itu tidak boleh, terdapat di pasal 9. Jadi harus kita koreksi. Nah, koreksi positif 1. Lanjut ke nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta. Nah, ini berarti tidak boleh sekaligus disusutkan pada 1 tahun. Jadi harus setiap tahun disusutkan. Maka yang diperbolehkan hanya 1 tahun dan sisanya ini untuk 2 tahunnya itu tidak boleh. Maka kalau 3 tahun 72 juta, setahunnya 24 juta, berarti yang tidak boleh itu untuk 2 tahun berarti 48 juta. Untuk sewa komputer itu diperbolehkan, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, ini untuk sewa mes karena itu bentuknya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, maka ini tidak diperbolehkan. Ini harus dikoreksi. Itu ya sewa. Bahkan nanti biayanya sisanya 142. Oke. Lanjut. Selanjutnya nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018. Oke, khusus untuk sedan, kendaraan sedan itu yang boleh dibebankan hanya 50%. Maka kalau jumlahnya 3 juta per bulan mulai Juni, berarti sampai Desember itu sebanyak 7 bulan, jadi 21 juta. Maka yang boleh 50%-nya jadi 10.500.000. Lanjut, biaya kebersihan sebesar 400 itu boleh, dan sisanya biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, ini tidak boleh karena bentuknya di sini. Ditambah sisanya 31. Oke, lanjut ke nomor 9. Biaya iklan dan promosi yang dibuat daftar nominatika hanya sebesar 290 juta. Nah, untuk biaya iklan dan promosi itu wajib ada daftar nominatif
Misalnya tidak ada, maka itu tidak boleh dibebankan. Jadi itu lanjut, dalam biaya pajak dan retribusi dalam terdapat pengeluaran untuk PBPBS. Kita tandai dulu, tidak boleh. PBB pabrik dan kantor boleh. SKPKB jelas tidak boleh, dan STP denda, ini juga tidak boleh. Jadi yang hanya diperbolehkan itu pabrik dan kantor. Besaran masalahnya 1,640. Oke, lanjut kita nomor 11. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar sebesar 18 juta sekian untuk direksi, telepon kantor, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Oke, yang tidak boleh dibebankan berarti. Nah, untuk telepon ini itu khusus seperti sedan hanya boleh dibebankan 50%, karena kita juga tidak tahu untuk kepentingan direksinya ini untuk kegiatan usaha atau tidak. Untuk telepon kantor boleh, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, ini tidak diperbolehkan. Minimal harus ada bukti pembayaran atau faktur. Oke, di sini berarti tengahnya satu, dua, tiga. Ya. Nomor 12. Dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora. Nah, untuk sumbangan ini sudah ada peraturan pada pasal 6, yaitu sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional. Tapi harus persetujuan peraturan pemerintah atau sesuai peraturan pemerintah. Karena ini tidak ada keterangannya, maka kita anggap tidak boleh. Biaya penelitian dan pengembangan di riset ini boleh, karena di dalam negeri pengeluaran tidak terdapat bukti pendukung. Nah, di sini tidak boleh. Ini sudah dapat laba neto usaha. Lanjut ke penghasilan dari luar usaha. Penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Nah, ini penghasilan
berupa final, jadi kita harus bebankan semua, tidak boleh bebankan semua. Kita koreksi negatif. Oke, lanjut nomor 2, penghasilan dividen sebesar sekian, kurs sekian, dipotong di Thailand 20%. Karena ini juga final, karena penghasilan dividennya itu tidak lebih dari 25% penyertaannya. Ini dikoreksi negatif. Lanjut, untuk laba selisih kurs boleh ya dibebankan. Lanjut. Oke, berikutnya biaya dari luar usaha. Untuk biaya bunga pinjaman itu sudah diatur di surat edaran SE nomor 46 PJ 4 tahun 95. Itu bagaimana mekanisme biaya bunga pinjaman. Tapi pada intinya, singkatnya, apabila bunga pinjaman rata-rata itu lebih besar dari rata-rata ditempatkan, maka itu boleh dibebankan sebesar bunganya. Namun apabila biaya bunga pinjaman sama dengan atau lebih kecil dengan rata-rata bunga ditempatkan, maka itu tidak boleh dibebankan. Kita lihat di sini, biaya bunga pinjamannya sekitar 2 miliar, rata-rata pinjaman per bulan yang 28, serta rata-rata bunga yang ditempatkan itu 3 miliar. Jadi dalam contoh kasus soal ini, itu ada biaya yang dapat dibebankan dan ada biaya yang tidak dapat dibebankan. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan cara seperti ini. Saya akan contohkan. Jadi caranya adalah rata-rata bunga ditempatkan itu sebesar 3 miliar dibagi dengan rata-rata pinjaman dikali dengan biaya bunga pinjaman. Oke, ini yang didapat, tidak boleh dibebankan, dan ini yang boleh dibebankan. Kita udah sampai dapat laba netonya untuk komersial dan laba fiskal. Jadi seperti itu pembahasan singkat mengenai rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya kita akan membahas cara mengisi 1771 lampiran 1. Oke, kita langsung saja ke ISPT-nya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang formulir 1771 lampiran ke-1. Oke, pilih menu SPT, klik lampiran. Nah, di sini ada formulir 1771 lampiran ke-1. Nah, seperti ini tampilannya. Ada 3 halaman. Kita kerjakan dari halaman pertama. Nah, dari Excel yang tadi sudah kita kerjakan rekonsiliasi fiskalnya, di sini sudah saya modifikasi. Jadi ada kode SPT, deskripsi, ref, laba komersial, koreksi
positif negatifnya sudah terisi, laba fiskalnya sudah tadi kita isi, dan di sini ada keterangan kenapa sebelumnya itu dikoreksi. Oke, lanjut. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal pindahkan koreksi dan data keuangan lainnya ke dalam SPT pada formulir 1 ini, formulir 1771 lampiran 1. Nah, untuk memudahkan kalian bisa mengkategorikan terlebih dahulu mana-mana saja ke pos yang bisa kalian pindahkan. Jadi contohnya, di sini ada 5B, dua-duanya 5B, retur penjualan dan diskon penjualan. Kenapa saya taruh 5B? Di sini berarti 5. Nah, di sini nih. 5B di situ pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kalian lihat pada data keuangannya. Di sini itu retur penjualannya itu menggunakan mekanisme pencadangan, dan nomor 2 itu metode diskon penjualannya juga menggunakan metode pencadangan. Nah, kalian bisa memberi kategori berarti retur penjualan dan diskon penjualan itu masuk ke dalam 5B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Seperti itu contohnya. Dan seperti ini ya. 5L ini persediaan awal barang. Di sini ada nih penyelesaian fiskal positif lainnya, karena di sini tidak ada keterangan lain. Nah, ini semua yang dikoreksi sudah saya kategorikan sesuai kode SPT. Nah, seperti ini sudah saya kategorikan semuanya yang tadi sudah kita koreksi. Bagaimana sih cara tahu berapa jumlahnya, 5B itu totalnya berapa, atau secara instannya seperti apa sih? Nah, di sini saya sudah buat tabel, itu ada isi kode SPT, koreksi positif, negatif, dan jumlah. Nah, caranya seperti ini. Klik rumus sum if. Oke. Lalu kalian blok kode SPT-nya. Lalu kalian kunci dengan F4. Oke. Lanjut kriteria. Kriterianya kalian pilih kode ISPT yang A. Oke, lanjut sum range. Lanjut, ini sum range-nya kalian pilih yang positif. Oke. Positif kalian blok dan koreksi positif. Udah, kalian kunci lagi dengan F4. Kalau udah, dia akan menunjukkan jumlahnya. Ini kalian bisa tarik ke bawah. Kita ubah dulu. Lanjut, lakukan hal yang sama untuk ke koreksi negatif, sama kayak tadi. Sum if, range nya kalian blok kode SPT. Oke, terus lalu kalian kunci. Selanjutnya kalian pilih kode SPT buat kriterianya. Lanjut, kalian blok yang koreksi negatifnya. Oke, kalian kunci terakhir. Nah, kalian bisa langsung tarik ke bawah lagi ke sana. Oke,
Ya udah, untuk jumlahnya kalian bisa tinggal jumlahkan saja ke samping. Nah, ini sudah sesuai dengan pos-posnya dan jumlah-jumlahnya. Bisa kalian langsung pindahkan ke ISPT. Oke, pertama kita dari halaman 1. Dari halaman 1 ini nomor 1 ada penghasilan neto komersial. Oke, di sini ada keterangan komersial dalam negeri. Yang di sini yang belum terisi itu ada peredaran usaha, lalu ada penghasilan dari luar usaha, sama nomor 4 penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Untuk yang sudah diisi itu di video sebelumnya itu sudah otomatis terisi ke formulir ini. Oke. Berarti 1A peredaran usaha. Kita lihat komersialnya peredaran dari penjualan bersih. Ini penghasilan dari luar usaha. Kita lihat penghasilan dari luar usaha. Nah, ini dia penghasilan dari jumlah penghasilan dari luar usaha. Nah, kalian bisa jumlahkan dulu. Oke, ini sudah dapat jumlahnya. Kalian pindahkan. Oke. Nah, halaman 1 nomor 4 penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Tadi ada ya PPh final nih. PPh final yaitu bunga deposito dan dividen dari Thailand. Nah, kalian jumlahkan ini 120 juta dengan 650 juta berarti 770 juta. Di halaman pertama sudah terisi semua, lanjut ke halaman kedua. Kita langsung pindahkan saja yang tadi sudah kita cari ke ISPT-nya. Oke, seperti ini. A. Oke, saya sudah selesai memindahkannya. Saya sisakan 5L dan 6D. Kenapa saya sisakan? Karena di sini ada koreksi positif dan negatif dengan jumlah yang ada negatifnya. Nah, itu seperti apa? Kalian bisa pisahkan terlebih dahulu mana penyesuaian fiskal positif ditaruh di positif dan negatif ditaruh negatif. Contoh 5L. Nah, 5L ini jumlahnya negatif. Bukan semuanya kalian taruh di halaman 3 yaitu negatif, tapi kalian pisahkan terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Karena 5L itu positif, kita ambil positifnya dulu ditambah dengan 6D. Nah, 6D ini sorry seharusnya dia bukan 6D.
masuk ke 5L. Oke, sudah diperbaiki, jadi 6D itu tidak ada ya teman-teman. Jadi langsung saja berarti 5L dipindahkan. Lalu yang negatifnya kalian pindahkan ke halaman 3, yaitu yang D, karena tidak ada keterangan. Nah, sudah selesai. Kalian cocokkan untuk penghasilan neto fiskalnya. Di sini 7.079.3. Di SPT juga 7.793.117.061. Kalau sudah sesuai, kalian bisa klik simpan. File yes. Oke, data berhasil disimpan. Tutup. Nah, cukup sekian video kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.